Oke, masih bersama SJL Audio Surabaya. Jadi kita akan coba Jackson ya, Jackson ala SJL Audio Surabaya dengan volume yang kecil aja mas. Soalnya di sini kita ke Jackson nggak terlalu besar-besar. Yang penting kita tahu ya batas-batasan untuk Jackson itu biar tidak terlalu mengganggu juga. Oke, gitu ya bosku. Oke, masih bersama SJL Audio Surabaya. Jadi di situ bedanya kalau ini mixer kita boosting di EQ-nya. Coba kalau kita boosting dibikin flat ya, ini dibikin flat. Hasilnya seperti apa? Apakah sama dengan yang tadi kita boosting? Jadi intinya biar kita itu nggak salah persepsi. Guna dari EQ di dalam mixer ini fungsinya adalah kita semisal pengen boosting karena kita punya ACC terlalu minim. Nah, ini bisa difungsikan untuk boosting. Ini flat ya, kita pakai atur flat. Jadi suaranya masih flat datar ya, jadi belum ke boosting. Jadi nanti ini pasti akan kurang di bagian high ya, kalau untuk vokal biasanya. Ini saya bukanya lebih tinggi secara otomatis karena di sini tidak kita boosting, kita flat. Jadi bukanya fader lebih tinggi. Tadi saya buka segini sudah kenceng. Ini harus naik. Jadi perbedaannya adalah di sini EQ ini fungsinya untuk boosting ya. Jadi kalau semisal kita daya dorong dari mixer ini nanti tanpa kita nggak punya ACC ini
bisa sangat membantu. Jadi ini nanti kita bisa boosting sesuai selera kita, mau dinaikkan di bagian low atau kita bikin ke lebih ngesap, terus midnya lebih dikurangi atau dinaikkan, high-nya dikurangi atau dinaikkan. Nah itu sesuai selera ya. Nah untuk vokal kalau kita bikin flat ini nanti pasti hasilnya akan beda. Cik cik lo he sa satu tis. Cik lo he sa satu tis 1 2 cik lo. Nah suaranya jadi lebih ngeflat. Jadi kalau kita mau naikkan ke lebih kerennya lagi, naikkan dikit di bagian high mid. Tis cik lo he sa satu tis 1 2 lo tis 1 cik 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 lo he sa satu tis. Nah, lebih naik ya. Kalau kita flat dengan fader sama, Cik lo he sa satu tis 1 2 cik lo he satu. jadi masih di 2 strip. Kalau kita naikkan jadi naik. Jadi sistemnya di sini makanya namanya disebut boosting sistemnya. Cik lo he satu. Nah sekarang naik di 3 strip. Nah ini namanya boosting bos. Jadi kalau kita minim ACC, mixer dengan adanya include EQ di sini itu lebih membantu ya. Itu. Tapi kalau kita punya ACC banyak, ini dibikin flat aja. Jadi kita nggak perlu ngeboosting di sini. Kalau ini kita boosting, sedangkan kita punya ACC banyak, ya aksesoris ya. Semisal ada crossover, equalizer ya kan mungkin dan lain-lain. Secara otomatis kalau ini kita boosting jadi over nanti di sana ya. Jadi over kalau sudah frekuensi yang sudah masuk di equalizer nanti sudah over, otomatis akan ngeklip. Nah itu loh mas, jadi kelemahan di situ. Kalau kita tanpa menggunakan nggak punya ACC seperti crossover, equalizer, nah ini kita bisa fungsikan EQ ini untuk memboosting suara atau frekuensi dari suara yang dihasilkan dari mixer ini. Itu ya. Untuk memboosting di EQ ini justru yang 63 Yes, ini kita turunkan dikit, kita bikin di flat. Yang 160 kita naikkan. Jadi nanti hasilnya akan berbeda. Terus yang 400 Hz ini kita naikkan dikit, 1 strip dari flat. Terus untuk yang 1K karena di sini 400-nya kita naikkan 1 strip, yang 1K-nya kita turunkan 1 strip. Jadi nanti vokalnya tidak over. Ya, ini sistem pengaturan dari ala saya ya, ala SJL Audio. Jadi mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Intinya ini untuk mengolah suara koplo biar lebih enak, lebih condong ke kendangannya lebih keluar. Untuk tak tung dung tuknya itu keluar mas, begitu ya. Ini ala saya sih. Itu kalau entah ya untuk mas-masnya atau yang lain-lain silahkan. Punya opini ataupun pendapat yang lain boleh silahkan berkomentar. Hasilnya kalau sudah saya boosting di situ hasilnya kan seperti ini. Low-nya lebih bulat. Nah, ya kan? Low-nya lebih bulat, lebih padat. Nah, ya, keluar semua kan? Nah, ini kenapa di 63 Hz-nya ini saya bikin flat? Karena nanti untuk low-nya itu biar lebih padat, lebih bulat, jadi tidak terlalu ngesap. Karena musik koplo itu kalau kebanyakan sub kurang enak juga gitu ya. Karena nanti dari low yang seharusnya padat, dari bomnya itu, jadi nanti akan berubah jadi ngesap itu kurang dung dung, jadi nggak enak. Jadi ini kita kurangi untuk yang 63 Hz-nya diturunkan di flat. Untuk yang 160 Hz-nya kita naikkan 1,5 strip. Ya, untuk yang 400 Hz kita naikkan 1 strip. Ya, secara otomatis kalau 400 Hz-nya kita naikkan 1 strip, untuk yang 1K kita turunkan 1 strip. Itu untuk vokalnya biar tidak over masih seperti itu.
Ya, ini nanti boleh dicoba. Ya mudah-mudahan dari kami ini sedikit masukan biar kalau memang membawa manfaat untuk kawan-kawan semuanya ya kenapa tidak kan gitu. Ya. Ini setting mixer ala-ala SJL Audio Surabaya gitu Mas. Dan untuk vokal dengan settingan seperti ini sudah saya coba berulang kali untuk acara hadroh pun masuk ya. Jadi untuk vokalnya masuk, untuk hadroh itu juga dari darbuka, ya dari tam, dari yang lain-lain itu masuk semua. Jadi untuk low-nya itu juga bukan low beng 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 bukan, tapi langsung dung dung. Jadi karena darbuka beda dengan koplo, tapi hampir apa ya satu frekuensi manakala dibandingkan dengan musik DJ dan lain-lain. Jadi untuk settingan seperti ini cocok untuk ala-ala Jawa Timuran itu Mas. Gitu. Ya. Seperti itu Mas. Jadi dari mid hack-nya tidak terlalu over, jadi di telinga nggak sakit juga. Jadi sistem dari audio itu adalah kita mendengarkan musik itu di telinga nyaman, ya kan? Bikin kita relax, bikin kita enjoy, bikin kita bisa menikmati, ya kan? Kalau kita sudah terjun di bidang audio sound system, tapi kita tidak bisa mengolah atau menyelaraskan suara yang enak untuk masuk di frekuensi telinga kita itu ya sama aja dengan bohong Mas. Asal bunyi keras, asal bunyi gler, tapi di telinga sakit. Ya itu kan sama aja. Ya kan? Bukan nyari enak, bukan nyari nyaman, bukan untuk cari hiburan. Ya, bukan untuk menghibur. Musik kan tujuannya untuk menghibur. Ya, tapi kalau di telinga sakit, didengarkan nggak enak, ya sama aja bohong, Mas. Itu bukan hiburan namanya, gitu. Ya, seperti itu intinya. Kalau kita mencari sanjungan ataupun dan lain-lain, itu berbeda ya. Berarti kita sudah masuknya bukan ranah di seni, bukan masuk di ranah seni, tapi adalah masuknya ke hobi. Nah, hobi di sini macam-macam ya. Tapi kalau kita terjunnya ke seni, otomatis kita akan mencari penyelarasan suara yang enak masuk di telinga kita, bisa kita nikmati, bisa kita hayati. Itu Bos. Itulah fungsi dari audio. Oke, kembali lagi ke mixer ya. Di sini untuk mixer saya ulang lagi, ini mixer dari keluaran dari DB Voice Valentine 6. Efeknya di sini sudah 24 bit ya. Dan sudah mengusung teknologi DSP 199 DSP. Untuk pengaturannya di sini sudah ada edit A, edit B ya, edit A, edit B. Terus sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth, USB ya. Nah, di sini sebetulnya mixer ini 6 channel ya, tapi di sini ada 78. Ini 78-nya untuk MP3. Nah, soketnya ada di belakang ya. Ini 78-nya. Oke, di sini untuk soket-soketnya sudah dilengkapi. Untuk soket pun ada ya. Ini untuk potnya ada di sini. Terus untuk AUX di sini sudah ada 3 ya, 3 AUX 1, 2, 3. Terus grup ada 2, grup 1, grup 2. Untuk main outnya di sini pakai SLR ada, untuk pakai jack AK ada ya. Nah, terus di sini untuk soket mic-nya combo ya. Untuk AK atau SLR-nya di sini Canon ya. Nah, ini untuk insert. Untuk pantom ada di tampilan atas. Nah, ini pantomnya ada di sini. Untuk tombolnya switch ya. Ini gain
EQ-nya mulai ada di sini high, mid, frekuensi sama low. Jadi ini di sini 4 tone yang diusung dari mixer ini. Jadi lebih memudahkan kita untuk pengolahan vokal atau instrumen ya. Jadi 4 tone sudah. Di sini untuk pot aux 1 2 3 ya. Terus ini ada pan itu untuk balance. Dan untuk switch-nya di tiap channel sudah ada untuk tombol mute, LR. Ya, ini yang biasanya keluar untuk main out itu tombol untuk LR, dan ada G1, G2 ini grup ya di sini, jadi pengaturnya itu. Nah, kelebihan dari mixer ini di efeknya sudah ada LR grup 1, grup 2. Jadi kalau semisal kita menggunakan mixer ini, semisal ini untuk FOH ya, ini untuk monitor atau monitor panggung grup 1, grup 2. Ini nanti monitor panggung kita bisa tanpa vokal, tanpa efek bisa, dengan efek juga bisa. Jadi kalau kita semisal ini monitor panggung, kita nggak mau pakai ada efek, yang efeknya masuk di FOH. Jadi secara otomatis ini jangan dipencet bos, jangan dinyalakan ya. Secara otomatis kalau nggak dinyalakan, ini efek tidak akan masuk ke grup 1, grup 2. Jadi di panggung tidak akan ada efek masuk. Ya. Jadi nanti efek secara otomatis yang masuk di FOH-nya. Itu. Jadi kenapa mixer-mixer ini sudah dilengkapi switch atau tombol-tombol seperti ini ya, fungsinya adalah untuk mempermudah kita. Itu ya. Jadi kalau semisal kita butuh monitor panggung yang nggak perlu efek, nah ini bisa di nonaktifan. Kalau secara otomatis ini kita nyalakan, untuk panggung semua masuk efek ya. Jadi efek semua masuk ke panggung. Ini fungsinya. Dari grup ini dengan adanya tombol ini seperti itu. Jadi lebih mudah dipahami ya. Dan untuk aux 1, aux 2, aux 3, di sini untuk aux-nya, aux 3 itu secara otomatis terkoneksi dengan efek. Jadi efeknya ini otomatis terkoneksi ke aux 3 ya. Dan untuk aux 1, aux 2 ini kita bisa pakai untuk extension. Extension adalah pilihan untuk output dari mixer ini. Semisal kita fungsikan nanti aux-nya, semisal kita untuk floor. Nah, floor-nya secara otomatis nanti masuk di aux 1 atau aux 2. Nah, ini nanti untuk volume di tiap channelnya secara otomatis kita nyalakan untuk yang masuk ke floor ya. Tuh. Seperti itu Mas. Jadi ini sedikit review tentang mixer dari DB Voice Valentine 6. Gitu Mas. Oke, sementara seperti itu dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan live-nya kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan sedikit memberikan manfaat untuk kita semuanya. Salam santun, sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas kembali. Jadi ini saya sempatkan untuk review mixernya karena permintaan dari Pak Udin Mimika ini minta direviewkan sebelum dikirim ya. Ini mixer ini pesanan bos, ini pesanan dari Bapak Udin WBL yang dari Mimika Papua. Gitu. Nah, ini tampilan menyeluruh ya. Ini samping, bodi semua plat ya. Bukan plastik ya, plat semua ini, samping, atas, bawah, bodinya plat. Nah, jelas ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih.